Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa pada hari Minggu Prapaskah kedua. Hari ini Minggu 28 Februari 2021. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memasuki pemberitaan firman Tuhan dengan terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami, memelihara kami, melindungi kami, dan memberkati kami dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami telah tiba pada hari Minggu Prapaskah kedua, pada hari ini Minggu 28 Februari 2021. Kami akan beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam pemberitaan firman-Mu kami berdoa mohon kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan benar, dan terlebih kami dikuatkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada Minggu Prapaskah kedua hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu, kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, lalu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, bahwa Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus
yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca, merenungkan, dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita sesuai firman Tuhan yang telah kita baca adalah tanda beriman adalah mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa kesempatan pelayanan, baik dalam diskusi maupun pelayanan pribadi, seringkali kami hamba-hamba Tuhan menerima jawaban yang sama atas sebuah pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat masuk surga atau memperoleh keselamatan? Jawaban yang kita terima adalah rajin berbakti atau beribadah dan rajin berbuat baik kepada orang lain. Jawaban ini sering disampaikan oleh orang yang mengaku sudah Kristen maupun yang belum Kristen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita masih memberikan jawaban yang sama seperti tadi, itu berarti kita memiliki konsep bahwa kita selamat atau masuk surga karena perbuatan baik atau usaha kita. Tetapi benarkah demikian? Perlu kita merenungkan bersama bahwa apapun agama kita dan seberapa banyak pun perbuatan baik yang kita lakukan, tidak akan membawa kita masuk surga atau memperoleh keselamatan jiwa kita. Kita selamat hanya karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, bukan salah satu. Pada kesempatan yang indah ini, melalui kebenaran firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 13-25, kita diharapkan mengalami perubahan sebagai tanda bahwa kita beriman kepada Allah yang hidup dalam Tuhan Yesus Kristus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini merupakan surat Paulus yang sangat sistematis dan sangat teologis. Dalam surat ini, Rasul Paulus menekankan bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia Allah di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan ini, marilah kita belajar memahami bersama perubahan apakah yang menjadi tanda atau buah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini, Rasul Paulus menguraikan kisah hidup beriman dari tokoh perjanjian lama, yaitu Abraham, yang disebut sebagai bapa orang percaya. Dua perubahan nyata yang dapat kita simak adalah, yang pertama, perubahan konsep keselamatan. Dengan memberikan gambaran hidup beriman Abraham, Rasul Paulus menekankan bahwa keselamatan atau pembenaran diterima oleh orang percaya bukan karena melakukan hukum Taurat atau karena perbuatan, tetapi hanya karena iman kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu dapat kita baca dalam ayat 13 dan ayat 14. Kalau seseorang beroleh pembenaran atau keselamatan karena perbuatannya, maka orang itu akan bermegah atau menyombongkan dirinya. Rasul Paulus menyampaikan dalam Roma 4 ayat 2. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Keselamatan adalah karena kasih karunia dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sangat dipahami oleh Rasul Paulus setelah ia
menjadi pengikut Kristus. Sebelum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Paulus yang masih bernama Saulus memiliki banyak hal-hal lahiriah dan aktivitas keagamaan yang dapat dibanggakan sebagai wujud baktinya kepada Allah. Untuk itu semua ia pantas bermegah. Ia sangat taat kepada hukum atau aturan agama Yahudi. Itulah sebabnya ia sangat berambisi untuk membinasakan dan menganiaya pengikut Kristus yang semakin bertambah dan dianggap akan menjadi ancaman bagi eksistensi agama Yahudi. Dalam usahanya untuk menganiaya dan membinasakan para pengikut Kristus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dalam perjalanan ke Damsyik, dan akhirnya Saulus bertobat dan menjadi Rasul Kristus. Oleh iman percaya kepada Yesus Kristus, Saulus berubah menjadi Paulus. Konsep keselamatannya pun berubah dari keselamatan karena ketaatan kepada hukum Taurat menjadi keselamatan karena kasih karunia Allah. Kedua, perubahan dalam sikap perbuatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan menggambarkan hidup beriman Abraham, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita bahwa sekalipun kita dibenarkan karena iman, itu bukan berarti sikap dan perbuatan kita tidak penting. Iman kita kepada Tuhan harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Sama seperti iman Abraham ditunjukkan oleh ketaatannya kepada Tuhan. Ketaatan akan firman Tuhan adalah tanda hidup beriman kita. Saulus yang mengalami perubahan menjadi Paulus mengalami perubahan dari seorang penganiaya jemaat Kristus menjadi seorang rasul dan penumbuh jemaat Tuhan melalui pelayanannya. Kita diselamatkan oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan iman kita harus nyata melalui perbuatan kita. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 14 dan ayat 17. Pertanyaannya bagi kita adalah, seperti apakah sikap dan perbuatan kita mengalami perubahan setelah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? 3 hal yang dapat kita renungkan pada kesempatan ini. Yang pertama, dalam hal beribadah kepada Tuhan. Dengan kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan rajin beribadah, baik di gereja, di rumah, atau dimanapun kita berada. Memang seringnya seseorang ke gereja bukanlah jaminan bagi orang itu untuk masuk surga. Namun perlu kita pahami bahwa tanda kita sangat bersyukur atas keselamatan kita adalah dengan rajin beribadah di gereja atau dimanapun. Hal kedua, dalam hal kecintaan akan Tuhan dan firman-Nya. Sebelum kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, firman Tuhan atau Alkitab mungkin kita jadikan hanya sebagai pajangan. Tetapi setelah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Alkitab yang adalah firman Allah menjadi wejangan dan pegangan hidup bagi kita. Untuk itu, kita harus membaca dan merenungkannya setiap saat. Dengan demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang beriman,
akan senantiasa beroleh damai sejahtera dan kebahagiaan. Itulah janji Tuhan dalam Mazmur 1. Itulah janji Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 atau dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 2. Hal ketiga, dalam hal mengasihi sesama kita. Sebelum beriman kepada Tuhan Yesus, mungkin kita sudah berbuat baik kepada orang lain. Tapi bisa saja motivasi kita berbuat baik adalah supaya kita mendapatkan balasan dari orang tersebut. Tetapi setelah beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita harus berubah. Kita berbuat baik adalah sebagai kesaksian bagi orang lain di sekitar kita. Kita berbuat baik adalah sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang kita terima. Kita mengasihi sesama kita karena Allah lebih dahulu mengasihi kita di dalam Kristus Yesus, dan Dia hidup di dalam kita. Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 menuliskan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita pahami bersama. Jika kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu adalah manusiawi. Semua orang bisa melakukannya. Selanjutnya, jika kebaikan dibalas dengan kejahatan, itu adalah karena kuasa iblis. Tetapi jika kejahatan orang lain kita balas dengan kebaikan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan, itu adalah karena kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk lebih memahami ciri khas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan sebuah ilustrasi tentang bagaimana kasih yang merangkul dapat menjadi satu pedoman hidup bagi kita. Alkisah, pada suatu hari, kapak, gergaji, palu, dan api sedang berjalan bersama. Namun di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba berhenti. Ada sebuah bongkahan baja yang besar tampak tergeletak menghalangi jalan mereka. Melihat hal itu, kapak pun maju dan segera mengayunkan mata kapaknya ke arah baja tersebut. Tetapi setelah beberapa kali diayunkan, justru kapak itu yang semakin tumpul dan akhirnya dia mundur. Giliran gergaji yang mencoba beberapa kali berusaha memotong. Justru yang terjadi adalah gigi-gigi gergaji itu malah patah. "Biar aku saja," sahut palu. Dengan sekuat tenaga, palu berusaha menghancurkan baja itu. Tapi ternyata karena terlalu kuat, justru palu itu yang terpental. Kini tiba giliran si api. Dengan tenang, api malah memeluk baja itu dan membelainya dengan nyala panasnya. Lambat laun, baja itu pun berhasil lumar dan meleleh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengasihi musuh
adalah salah satu ajaran Kristus yang mungkin paling aneh di mata dunia. Berbagai perang dan pertikaian telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Banyak korban yang berjatuhan. Balas membalas terus terjadi. Tetapi Tuhan Yesus mengajar kita dan menunjukkan sendiri teladan ketika Ia justru mendoakan dan mengampuni orang yang menyalibkannya. Alih-alih membela dirinya yang dianiaya, Ia malah berdoa untuk mereka. Satu tindakan yang seharusnya kita contoh di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, balaslah kejahatan, kebencian dengan kebaikan dan kasih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang yang sudah beroleh keselamatan, marilah kita mengasihi sesama, berbuat baik kepada sesama dengan kasih dan kuasa Kristus. Marilah kita berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan terus mengalami proses perubahan sesuai kehendak Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan pada minggu ini. Kami sangat bersyukur karena kami diingatkan bahwa sebagai orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, kami harus memiliki perubahan, baik dalam hal konsep keselamatan, bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kami pun memiliki perubahan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, semakin taat dan setia untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Dan juga kami semakin mengasihi sesama kami sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan dan sebagai kesaksian kami sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Tuhanlah yang memberkati satu persatu. Tuhan yang memberikan kekuatan iman dalam menghadapi kehidupan hari demi hari. Tuhan menolong dalam setiap kesulitan dan tantangan kehidupan yang dihadapi. Kami percaya dengan kami mengandalkan Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan, Tuhan pun akan senantiasa berikan kami pertolongan sesuai dengan waktunya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu, berikanlah kesehatan yang baik. Tuhan berkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan juga dalam usaha maupun dalam pelayanan sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.